الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما زكت إلا فرجه الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدنا يا رسول الله. أغثنا شريعا بإزة الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, pertama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita masih senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat syihat, nikmat panjang umur, dan juga kesempatan sehingga kita semuanya bisa melaksanakan sholat zuhur dengan berjamaah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan bersama-sama kita membaca kitab Nasaihul Ibad. Semoga segala aktivitas ibadah yang telah kita laksanakan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, salawat dan juga salam tak lupa kita bacakan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya mulai di dunia hingga kelak di yaumil qiyamah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita, yaitu kitab Nasaihul Ibad. Namun sebelum kita membacakan kitab ini, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kita membaca suratul Fatihah kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan di dalam kehidupan kita semuanya. Dan juga kita doakan juga orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Wabil khusus pengarang daripada kitab ini yaitu Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan juga yang memberikan syarah daripada kitab ini Al-Imam An-Nawawi bin Umar Al-Jawawi bin Al-Jawi Al-Bandani. Semoga mereka semuanya mendapatkan pahala daripada kitab yang kita baca ini, dan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada apa yang kita baca ini dan bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadrat Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan lagi masih di makalah yang ke-8, di mana makalah ke-8 ini satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW cukup panjang, yaitu tentang salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kafaratun. Jadi tentang ada tiga perkara yang menyelamatkan, kemudian tiga perkara yang merusakkan, tiga perkara yang mengangkat derajat, dan tiga perkara menjadi penghapus daripada dosa-dosa. Rabu yang lalu, minggu yang lalu kita telah bahas tentang salasun munjiyatun, tiga perkara yang menyelamatkan. Itu diantaranya adalah khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah,
yaitu takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dalam keadaan apapun. Kemudian yang kedua adalah wal qasdu fil faqri wal ghina, sederhana antara fakir dan juga kaya. Dan yang ketiga adalah wal adlu fil ridha wal ghadab, yaitu adil dalam keadaan kita senang ataupun dalam keadaan kita marah. Itulah 3 perkara yang menyelamatkan. Kita lanjutkan, yaitu 3 perkara yang mencelakakan. Wa ammal muhlikatu, silakan yang bawa kitabnya dibuka halaman 10 ya, makalah yang ke-8, al-maqalatus saminatu, baris 1 2 3 4 5 6, baris yang ke-13 dari atas ya. Baris ke-13 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ammal muhlikatu, adapun 3 perkara yang menghancurkan, membinasakan. Fasyukhun syadid, yaitu yang pertama adalah pelit yang amat sangat. Ay bakhlun syadidun, bakhil yang amat. Fala yuaddi ma alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalqi, maka orang yang pelit, ya orang yang sangat pelit ini, dia tidak akan melaksanakan hak-haknya kepada Allah dan hak kewajibannya kepada hamba, pada makhluk. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, fasukhun muta'un. Kalau ini tadi fasukhun sadid, di riwayat hadis yang lain fasukhun muta'un, yaitu pelit yang ditaati. Ay bakhlun yuti'uhul insanu, yaitu pelit yang diikuti, yang ditaati oleh manusia. Ama law kanal bakhlu, adapun kalau pelitnya itu maujudan, itu pelit tok, pelit saja. Fin nafsi, di dalam diri mereka, ghairi muta'in, yang tidak ditaati, fala yakunu muhlikan, maka pelit itu tidak merusakkan, tidak membinasakan. Li'annahu, karena sesungguhnya sifat bakhil itu min sifatil lazimatin lin nafsi, yaitu sifat bakhil itu sesungguhnya sifat yang lazim bagi seseorang. Kemudian yang kedua, wahawan muttaba'un, yang membinasakan itu adalah hawa nafsu yang diikuti. Bi ayyattabi'a ma ya'muruhu bihi hawahu, itu seperti halnya seseorang yang senantiasa mengikuti perintah daripada hawa nafsunya. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsihi, yaitu gumun apa sih? Ijabul mar'i binafsihi, merasa takjub dengan diri sendiri. Takjub, merasa apa namanya itu? Apa sih kalau gumun itu apa sih? Takjub dengan diri sendiri. Pokoknya bangga dengan diri sendiri, dengan apa yang dilakukan itu bangga. Nazruhu ilaiha bi'ainil kamali ma'a nisyani ni'matillahi ta'ala. Jadi dia memperlihatkan, dia melihat kepada dirinya itu dengan pandangan sempurna,
Jadi melihat dirinya ini udah sempurna gitu. Jadi dengan dirinya itu merasa udah luar biasa lah, udah hebat gitu. Nggak perlu dengan orang lain. Ma'a nisyani nikmatillahi ta'ala, beserta dia melupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'al amni min zawaliha, beserta dia merasa aman akan hilangnya nikmat tersebut. Nah, kita bahas 3 dulu ini ya, 3 yang mencelakakan. Soalnya kalau dibahas semuanya banyak, lama kayaknya. Jadi 3 perkara yang bisa membinasakan ini, yang pertama adalah syukhun syadid, yaitu sifat pelit yang sangat pelit. Ini bisa mencelakakan. Ai bahlun syadidun, yaitu pelit yang amat sangat, sehingga dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan kewajibannya kepada manusia. Jadi kalau orang sudah pelit, udah diseru dengan ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menginfakkan hartanya, maka dia tetap tidak akan menginfakkan hartanya tersebut. Jadi kewajibannya kepada Allah tidak ditunaikan. Punya kewajiban yaitu mengeluarkan zakat. Dari harta yang dimiliki ini wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi karena pelit, maka akhirnya dia pun tidak keluarkan zakatnya tersebut. Kalau di dalam hadis lain dijelaskan, yaitu sukhun muta', fasukhun muta', yaitu pelit yang diikuti oleh orang lain. Nah, ini sifat pelit yang diikuti oleh orang lain. Pelit ngajak-ngajak. Nah, ini yang luar biasa. Makanya dijelaskan tadi, kalau sifat pelitnya itu untuk diri sendiri, itu tidak membinasakan. Akan tetapi kalau sifat pelitnya ini kemudian diikuti oleh orang lain, maka sifat pelit yang beginilah yang merusakkan. Bagaimana contohnya? Misalkan ada orang, kita nggak demen dengan orang tersebut, kemudian orang itu begitu minta bantuan ditolak. Begitu ada orang lain yang mau bantu, dikasih tahu, jangan bantu itu, jangan. Nah, ini namanya apa? Pelit ngajak-ngajak. Orang lain mau bantu aja nggak boleh. Ini pelit yang luar biasa. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Orang-orang yang pelit itu, jadi orang-orang yang pelit, dan wa ya'murun nasa bil bukhli, dan mereka pun memerintahkan manusia supaya pelit juga. Nah, ini dia pelit nih terhadap seseorang, kemudian ngajak orang supaya kepada orang itu pelit juga. Jangan bantu dia, nyesel ntar. Nah, nggak usah. Kalau emang situ tahu orang ini misalkan kalau dibantu kemudian nggak tahu terima kasih dan lain sebagainya, kalau ada orang yang lain bantu ya biarin aja. Jangan kemudian ngajak-ngajak orang supaya ikut-ikutan nggak bantu, jangan, biarin aja. Karena kalau sampai orang lain mengikutin kita, misalkan nih pelit kemudian diajak ngajak-ngajak orang jadi pelit juga, maka itu bisa mendapatkan dosa yang berat. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan memerintahkan manusia supaya pelit juga. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan mereka semuanya menyembunyikan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Maka wa'atadna lil kafirina adzaban muhina, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk orang-orang yang kafir itu kan
orang pelit ini kan biasanya dia itu mengkufuri nikmat Allah, biasanya begitu. Jadi orang pelit itu orang ada tapi dia bersifat seperti orang fakir ya. Dia kaya, punya duit, punya mobil, punya rumah, punya segala macam, tapi sifatnya dia seperti sifatnya orang fakir. Maksudnya bagaimana? Ketika diminta bantuan maka dia alasan, mohon maaf ya belum ada, padahal ada. Jadi kehidupannya mirip dengan orang fakir itu. Dia ada tapi ngaku tidak ada. Tapi nanti hisabnya dia adalah hisabnya orang kaya. Kenapa? Karena dia menyembunyikan. Wa yaktumuna ma atahumullah min fadli. Dia menyembunyikan harta yang telah diberikan Allah kepadanya. Disembunyiin tuh, pura-pura nggak mampu, pura-pura ini, setiap ada yang minta dia mohon maaf dan lain sebagainya. Ini hisabnya nanti juga berat. Makanya saya juga sering gitu, kalau kadang japri ya, nih masjid saya di kampung lagi bangun, saya tahu itu orang-orang kaya, rumahnya besar, kerjaannya juga, gajinya juga besar. Menurut teman-temannya sih 30, gajinya dia mah besar Ustaz, 30 jutaan. Tapi setiap saya japri, dia kan kalau di kampung dulu tangga kita, di sini sukses. Nih bang, tolong bantu nih, di kampung lagi bangun masjid. Mohon maaf Ustaz, saya habis ketipu ini segala macam. Ya giliran ketipu cerita, setiap diminta bantuan nggak pernah ngasih. Udah berkali-kali sampai akhirnya saya bosan, ya udah dah, ngapain. Istilahnya kita yang yang penghasilannya misalkan sehari 100.000, kita itu tiap hari usahakan tuh. Terus terang kalau bapak mau rezekinya lancar, itu usahakan tiap pagi itu keluar rumah mulai dengan sedekah ya. Saya itu punya kotak kecil di kamar, kotak pembangunan masjid di kampung. Itu tiap pagi hari itu kita masukin 10.000. Untuk apa? Untuk pembangunan masjid di kampung gitu. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang ini. Jadi ma min yaumin yusbihu fihil ibadu fihi illa malakani yang zilani. Nah, ini hadis sahih. Tidak ada pagi ya, tidak ada pagi bagi seorang hamba kecuali ada dua malaikat yang turun kepadanya. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma ti mumfikon khalafan. Yang satu malaikat berdoa, ya Allah, semoga engkau lipat gandakan rezekinya orang yang hambamu yang pagi ini bersedekah. Kemudian wayaqulul akharu Allahumma ti mumshikan talafan. Ya Allah, hancurkan, binasakan rezekinya hambamu yang enggak mau berinfak pagi ini. Tuh, itu didoain malaikat. Jadi kalau bapak-bapak nih tiap pagi keluar rumah mulai dengan sedekah, itu didoain malaikat, Allahumma ti mumfikon khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti, lipat gandakan rezekinya orang yang berinfak pagi ini. Itu rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi itu sahih. Silahkan kalau mau diamalin. Jangan jadi orang yang pelit. Kemudian dalam ayat lain, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan dia merasa cukup, tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, dan mereka mendustakan akan pahala-pahala yang terbaik, maka fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan
mereka jalannya untuk kehancuran. Nah, jadi orang-orang yang tidak orang-orang yang merasa cukup, tidak butuh dengan Allah sehingga dia akhirnya bakhil, bodoh amat, ini kan hasil jerih payah sendiri. Hasil jerih payah saya sendiri, ngapain saya bagi-bagi, ngapain saya bantu orang lain. Nah, ini akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju kesulitan, jalan menuju kehancuran. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan mereka semuanya tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta mereka ini. Ketika mereka binasa, maka harta mereka ini tidak ada gunanya sama sekali. Nah, begitu orang-orang yang nggak mau berinfak dan lain sebagainya itu hartanya banyak, tapi begitu orangnya meninggal, harta yang ditinggalkan ini akhirnya jadi rebutan, nggak bermanfaat sama sekali. Ini diantara 3 perkara yang membinasakan. Yaitu pertama adalah orang yang pelit. Nah, ini hati-hati. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nar. Jadi orang yang dermawan itu dia akan dekat dengan Allah, kemudian dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan juga ba'idum minan nar, jauh dari api neraka. Coba, orang yang dermawan udah pasti kan dia disenengin oleh manusia. Wah, ini orang dermawan nih. Begitu ada orang yang mau maling, mau garong, pasti orang-orang sekitar itu akan membantu. Nggak mungkin dibiarin. Kenapa? Ini orang baik, ini orang dermawan. Gitu. Dan juga dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, jauh dari api neraka. Wal bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, ba'idu minan nas, qaribu minan nar. Sementara orang yang pelit itu dia akan jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan api neraka. Orang pelit pasti sama teman-temannya juga dijauhin. Coba bayangkan, ngajak makan, ayo makan yuk, makan. Begitu makan di warung, padahal dia orang kaya. Begitu udah makan, nih si kaya ini yang ngajak, dia alasan sakit perut, kemudian ke toilet atau kemana, pergi. Ada yang begitu, pergi. Akhirnya yang ketempuan yang diajak makan, gimana nih ceritanya ini? Yang bayar siapa nih? Ya udah patungan aja deh. Nah nih, kalau orang udah sifatnya pelit ya begitu. Wala jahilun syahyun ahabbu ilallahi min alimin bakhil. Dan orang yang orang yang enggak berilmu tapi dia dermawan itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang alim tapi dia bakhil. Nah, ini yang pertama. Yang kedua tadi adalah wahawan muttabaun, hawa yang diikutin, hawa nafsu yang diikuti. Jadi hawa nafsu yang senantiasa diikuti ini bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka. Makanya jangan sampai kita ketika punya nafsu, hawa nafsu itu mesti dikekang, mesti dikendalikan. Makanya di dalam kitab ini juga dulu awal-awal itu dijelaskan tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Ini di bab-bab awal dulu. Jadi beruntunglah bagi orang yang akalnya itu bisa memimpin, sementara hawa nafsunya itu bisa dipimpin, bisa dikendalikan. Jadi kalau akal yang dominan, yang lebih mendominasi, maka hawa nafsu ini bisa dikendalikan. Tapi sebaliknya, wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Dan celaka bagi orang yang hawa nafsunya ini dominan, sementara akalnya ini kemudian tertawan oleh hawa nafsu. Nah, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngajak berantem, ya. Ini bahaya.
Karena kalau hawa nafsu itu lebih dominan, maka akal ini akan mudah dikendalikan, sehingga yang memimpin itu adalah hawa nafsu. Nah, kan berapa hari ini kita kan lagi rame melihat berita carok ya. Ini kalau saya nggak paham carok itu apa tuh, ya berantem lah gitu intinya ya, gara-gara tersorot lampu kemudian dipukul, habis itu ngajak carok, ayo. Kenapa? Karena akal tidak dominan, yang lebih dominan ini nafsu. Begitu diajak, ayo carok aja, ayo. Kenapa? Karena udah emosi, yang mengendalikan adalah hawa nafsu, bukan akal yang mengendalikan. Tapi kalau akal yang mengendalikan, pasti nggak terjadi itu yang namanya carok, kemudian terjadi bunuh-bunuhan itu. Kenapa? Karena akal pasti akan berpikir dulu, ya kalau carok nanti imbasnya begini-begini. Tapi karena hawa nafsu yang lebih dominan, maka akhirnya terjadilah carok tersebut, sehingga ada 4 orang yang mati. Ini itu hawa nafsu. Dan juga di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang-orang yang takut, ya, fa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang-orang yang takut dan dia tahu kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan diri dari hawa, menahan dirinya dari hawa nafsu, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Jadi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu itu tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu, maka tentunya kembalinya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nafsu itu diibaratkan seperti bayi. Oleh Imam Busiri, nafsu itu diibaratkan seperti bayi. Kalau bayi itu disusuin terus, maka sampai tua itu akan nyusu terus. Itu nafsu, mentil terus. Itu makanya disamakan gitu. Wa nafsu katifli in tuhmihu sab'ala hubbur radha'i wa in taftimhu yang fatimi. Itu syairnya itu. Wan nafsu katifli, nafsu itu, hawa nafsu itu seperti tifl, seperti bayi. Intuh milhu, kalau engkau menyapihnya, sabba. Wan nafsu katifli intuh milhu sabba ala hubbir radha. Kalau engkau tidak menyapihnya, maka bayi itu akan besar ala hubbir radha. Dia akan besar dewasa itu senang nyusu terus. Ntar sampai SD pulang sekolah minta nyusu sama ibunya, mentil lagi. Ntar jangan-jangan sampai tua bangkotan. Makanya bapak-bapak ini dulu gara-gara korban nggak disapih ya. Gara-gara nggak disapih akhirnya sampai tua nyusu mulu, tapi sama istrinya ya. Rebutan sama anaknya, mentil mulu. Wa in taftimhu yang fatimi, tapi kalau disapih itu bayi, maka dia yang fatimi, akan tersapih. Ya. Nafsu itu kalau dia tidak dikendalikan, maka sampai tua nafsu itu akan senantiasa mengendalikan kita. Ya, caranya itu ya disapih, itu dikurangin. Kepingin kepingin main judi, ya harus stop, jangan main judi. Kepingin mana nih lihat dunia malam, di stop. Nah, itu nafsu. Makanya ini kita nggak boleh mengikuti hawa nafsu, karena kalau mengikuti hawa nafsu itu akan menimbulkan kerusakan. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsihi, yaitu bangga dengan diri sendiri. Ujub, sifat ujub ini kepingin menampilkan diri, dia bangga dengan diri sendiri. Apa yang dilakukan merasa bangga. Oh, di desa ini yang mampu untuk baca Al-Quran kayaknya cuma saya. Nah,
Wah, yang tiap hari sholat berjamaah ini di sini hanya saya yang mampu. Ini sifat bangga dengan amal-amal baik ini, itu akan mengikis daripada amal pahala daripada amal-amal kita tersebut. Makanya jangan bangga diri ketika kita bisa melakukan kebaikan, tapi jangan pesimis ketika kita melakukan kesalahan. Jangan pesimis akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Begitu kita melakukan dosa, maka kita harus segera bertaubat kepada Allah dan yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini tiga perkara yang akan menghancurkan. Yang pertama itu sifat pelit yang senantiasa diikuti, kemudian hawa nafsu yang diikuti, dan yang ketiga adalah ujub. Ini bisa membinasakan kita semuanya. Untuk itu hendaklah kita berusaha untuk menjauhinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah makalah yang ke-8, hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang 3 hal yang mencelakakan. Insyaallah pertemuan yang akan datang masih di satu hadis ini, itu tentang 3 hal yang mengangkat derajat dan juga 3 hal yang yang menghapuskan daripada dosa-dosa kita. Semoga pertemuan yang akan datang kita bisa bahas sekaligus, karena kelamaan satu hadis aja kok 3 pertemuan gitu. Semoga kita bisa selesaikan satu pertemuan di Rabu yang akan datang. Semoga pertemuan kita ini membawa berkah dan juga manfaat. Yang kita belajari bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من وفاني كريم يا الله رحمن رحيم ارحمنا اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب المغفرة يا الله. بارك لنا في كسبنا، بارك لنا في أرزاقنا، بارك لنا في أزواجنا وأولادنا، بارك لنا في اجتماعنا هذا يا الله بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.